Itu banyak Bunda penafsirannya. Itu tidak ada yang tahu persis seperti apa wajah Yesus. Cuma orang-orang itu menggambarkannya dengan sesuka hati mereka. Orang Cina. Kok boleh? Kenapa ya, boleh sayang gambar-gambar gitu? Nanti malah ketipu dong jatuhnya. Gini Bunda, gambar-gambar itu tidak untuk disembah, tapi untuk namanya ikon. Iya, ikon mengingat gitu. Untuk mengingat dan memperkenalkan dia. Jadi bukan untuk disembah gitu. Jadi Yesus itu bukan Isa. Yesus bukan Nabi Isa dalam keyakinan Muslim. Itu berbeda sekali Bunda. Jauh sekali. Tapi Yesus lahirnya dari mana? Yesus itu lahirnya di Migdal Eder dari Maria. Mamanya siapa? Maryam kan? Bukan Maryam, Maria. Ya Maria itu dalam agama kalau di Al-Quran namanya Maryam sayang. Gini berarti mama kok hampir sama jalan ceritanya. Tunggu. Pusing Bunda. Enggak, ini Bunda benar-benar enggak paham benar. Ya kalau di Al-Quran dijelaskan. Ya, jadi Bunda ini sampai pusing karena pemahaman dia yang lama itu mulai terusik ya. Pemahaman dia yang lama bahwa Nabi Isa dengan Yesus itu sama gitu loh. Jadi saat ini ketika dibukakan kebenaran sesuai dengan ajaran Kristen, Bunda Coraline sampai pusing. Artinya apa? Pemahaman dia yang lama ya itu mulai terusik gitu loh. Artinya mulai mulai diterangkan ya sedikit ya pikiran dia ya. Dijelaskan Isa itu adalah yang disembah orang Kristen, adalah Yesus. Tapi orang Kristen nggak mengakuin itu kan? Ya. Benar. Gini Bunda. Maryam, kalau dalam keyakinan teman-teman Muslim kan, Maryam itu saudaranya Harun. Iya toh? Kalau Maryam itu saudaranya Harun. Kalau di keyakinan Kristen, Maria dengan Harun itu jaraknya 1000 tahun, nggak mungkin. Jadi beda. Ya, emang kalau Isa itu ada kok kadang-kadang Bunda suka dengan tuh Isa di zamannya Musa. Itu kan berbeda. Yesus dengan Isa memang berbeda. Enggak, Musa itu 1500 tahun lebih tua daripada Yesus. Daripada Yesus kan? Iya. Kok hampir jadi jujur Yesus itu bukannya Nabi Isa. Bukan Bunda. Apa benar bukan Isa? Apa kalian menolak? Orang Yahudi pun tidak mengakui itu. Nggak mengakui siapa dia? Orang Yahudi tidak mengakui bahwa Nabi Isa adalah Yesus yang mereka salibkan. Tidak. Maksudnya orang Yahudi. Ya, orang Yahudi itu kan orang Yahudi itu Bunda punya catatan sejarah bahwa mereka menyalibkan Yesus Kristus orang Nazaret itu. Dalam Talmudnya mereka, Talmud Babilonia Sanhedrin. Berarti sama kayak di Al-Quran juga tidak mengakui bahwa yang disalib itu Isa. Tapi jadi orang yang itu bukan Isa. Yang disalib itu bukan Isa, tapi orang itu Yahudi lain. Orang Yahudi percaya bahwa Yesus itu yang disalib. Orang Yahudi meyakinkan bahwa yang di satu Yesus. Iya, karena mereka mencatatkan itu dalam sejarah. David ada Yesus, ada Isa juga di situ. Isa tidak ada, Isa itu tidak ada. Hanya Yesus. Yesus, jadi ceritanya bersama Isa disalib, Yesus disalib juga gitu. Isa itu tidak ada Bunda. Isa itu hanya nama penyebutan orang Syria Timur untuk nama Yunaninya. Tapi di Al-Quran, di dalam Alkitab Bunda, Isa itu adalah nabi yang disalib orang-orang Yahudi karena tidak menerima kehadirannya, tidak mengakui bahwa itu nabi. Lalu dia difitnah oleh kerajaan, dia difitnah. Tadi awalnya kerajaan itu tidak percaya, tapi karena banyak orang-orang yang jahat, makanya terfitnah. Tapi Allah mengangkat dia ke surga. Tapi, nah itu. Sekarang yang tonton baru, Merry Christmas. Itu itu Isa kan? Yang itu Yesus itu bukan Isa sayang. Bukan. Itu Isa sayang. No. Enggak, itu Yesus bukan Isa. Beda Bunda. Enggak boleh dipaksa Bunda. Karena sejarahnya berbeda total. Ya udah gitu aja. Udah jangan salah paham dulu. Jadi oke, sekarang Bunda pengen tanya lagi ya. Tadi jadi ribet ini.
Dibawa santai aja. Dan demikianlah cuplikan videonya saudara-saudara sekalian, dan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bunda Korla yang sudah bertanya langsung kepada orang Kristen. Nah, saudara-saudara sekalian, salah satu topik pembahasan dalam diskusi sebagaimana tadinya sudah kita simak secara bersama-sama adalah mengenai penyaliban Yesus, dan juga mereka membahas terkait dengan apakah Yesus dan Isa itu adalah pribadi yang sama. Tadi sudah dijawab secara jelas dan lugas bahwa Yesus dan Isa dari perspektif iman Kristen itu tidak sama. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian, mari kita perhatikan beberapa informasi tambahan ya terkait dengan fakta penyaliban Yesus, karena itu juga tadi menjadi sorotan. Dan kalau kita perhatikan dari pernyataan ataupun paparan Bible sendiri ataupun Alkitab, jelas ya bahwa Yesus itu benar-benar telah mengalami penyaliban, dan itu saudara-saudara sekalian bukan hanya atau tidak hanya dipaparkan secara lugas dan jelas oleh Alkitab, tetapi juga banyak tokoh, banyak pemikir, banyak intelektual yang kemudian juga setelah melalui proses penelitian yang panjang, itu juga mengkonfirmasi bahwa Yesus memang betul-betul dan benar-benar mengalami penyaliban itu. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, mari nantinya kita akan lihat beberapa tokoh ataupun kalangan intelektual yang kemudian berbicara dan mengkonfirmasi setelah melakukan penelitian ataupun melakukan riset dan menyimpulkan bahwa Yesus memang pada dasarnya seperti yang dinyatakan oleh Alkitab mengalami penyaliban. Dan kalau kita melihatnya dari perspektif iman Kristen, ini adalah bukti dari kasih Allah dan juga ya pengorbanan yang luar biasa dari Tuhan Yesus tentang ya bagaimana Tuhan begitu sangat-sangat mengasihi manusia sebagaimana dinyatakan dalam kisah yang tercatat dalam Alkitab ya, Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Lalu yang pertama, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat dulu Flavius Josephus ya. Yosef bin Matias itu apa namanya saudara-saudara sekaliannya setelah 100 tahun Masehi ya, seorang sejarawan Yahudi. Jadi ini seorang sejarawan Yahudi saudara-saudara ya, di dalam Antiquitatesnya Judicae ya, bagian 18.63 sampai 64 ya, Testimonium Flavianum menuliskan bahwa kira-kira pada waktu ini hiduplah Yesus seorang yang bijaksana. Ya, maka Pilatus menjatuhkan hukuman penyaliban atas dirinya. Bapak Ibu bisa memperhatikan ya di layar itu ya. Lalu kemudian ada kalimat ya di bagian terakhirnya, maka Pilatus menjatuhkan hukuman penyaliban atas dirinya. Ya, jadi jelas saudara ya. Bahkan di bagian keduanya berdasarkan sumber-sumber rabbinik Yahudi ya, yang ditulis dalam periode Tanaitik ya, itu selambatnya diperkirakan sekitar kurang lebih ya 220 tahun ya Masehi ya. Misalnya di dalam Talmud Babilonia diantaranya ada Sanhedrin ya, lalu kemudian juga dituliskan bahwa pada Sabat perayaan Paskah ya, jadi di situ diuraikan saudara-saudara sekalian pada Sabat perayaan Paskah ya, Yesus orang Nazaret digantung. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, ini mari kita lihat ya. Jadi banyak sumber yang mengkonfirmasi terkait dengan penyaliban Yesus. Bahkan di layar saudara-saudara sekalian juga ada penjelasan mengenai Mara Barsarapion dari Samosata ya, yang ditulis itu sekitar tahun 73 Masehi, seorang filsuf Stoik yang berkebangsaan Syria. Itu juga mengkonfirmasi di dalam surat kepada anaknya menuliskan, atau apa keuntungannya ketika orang-orang Yahudi membunuh raja mereka yang arif. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa kemudian beliau ini ya, Mara Barsarapion ini menuliskan dengan ungkapan seperti itu? Karena saudara-saudara sekalian ingat ya, tulisan yang kemudian ada di atas kepala Yesus ketika disalib adalah raja orang Yahudi. Ya, bahkan dalam banyak penjelasan juga ya, Tuhan Yesus bahkan kita Matius menggambarkan ya Yesus itu adalah raja ya, raja orang Yahudi. Lalu kemudian saudara-saudara sekalian, bagian keempatnya juga menguraikan mengenai Lucian dari Samosata ya, yang diperkirakan itu 115 sampai 200 Masehi, seorang satiris dalam The Passing of Peregrinus ya, ini menuliskan juga orang yang disalibkan di Palestina karena memperkenalkan kultus baru ini ke dalam dunia, kini masih mereka sembah. Ya, Lucian menggambarkan, ini dia saudara-saudari ya, jadi ini ada beberapa kalangan intelektual yang kemudian mengkonfirmasi dan
memastikan setelah melakukan riset, Yesus itu mengalami penyalibannya. Dan ini jelas, saudara-saudara sekalian, semakin menegaskan dan menekankan bahwa Yesus tidaklah sama kisahnya dengan Isa, tidaklah sama pribadinya dengan Isa. Itu yang kemudian kita yakini sebagai orang yang beragama Kristen ya. Lalu kemudian ini dia kelanjutan dari tulisan tadi, saudara ya. Ke dalam dunia kini masih mereka sembah. Lucian menggambarkan orang-orang Kristen menyembah sofis yang disalibkan itu sendiri dan hidup di bawah hukum-hukumnya. Nah, jadi bagaimana saudara? Sudah ada empat sumber yang memastikan, dan ini saudara semua ini sumber-sumber yang valid ya, sumber-sumber yang bisa dipercaya ya terkait dengan orang-orang ini. Lalu kemudian dikatakan lagi bahwa bagian yang kelima itu Cornelius Tacitus ataupun Tacitus, yaitu diperkirakannya saudara sekitar 120 Masehi, seorang senator dan sejarawan Roma yang termasyur oleh karena dua karya sejarahnya, Histories ya, diperkirakan itu 105 Masehi ya, dan Annals itu menuliskan di dalam Annals 1538 sampai 44 ya. Lalu kemudian di dalam tulisannya itu juga memaparkan ya mengenai fakta historis tentang penyaliban Yesus, yang mana diuraikan bahwa karena itu untuk menepis kabar angin itu Nero menciptakan kambing hitam dan menganiaya orang-orang yang disebut orang-orang Kristen. Kristus dari mana? Dari nama ya Kristus, dari mana nama Kristen itu berasal. Ya, jadi ini dia saudara ya, ini maksudnya adalah ya istilah Kristus itu adalah sumber dari nama Kristen itu saja, itu berasal ya. Jadi kenapa orang yang percaya kepada Yesus disebut sebagai Kristen? Ya memang karena istilah Kristen itu diambil dari kata Kristus ya. Telah dihukum mati dalam masa pemerintahan Tiberius di tangan salah satu ya prokurator kita, Pontius Pilatus. Jadi sudah jelas ya, di situ dikatakan bahwa telah dihukum mati pada masa pemerintahan Tiberius di tangan salah satu prokurator kita, Pontius Pilatus. Jadi itu dia saudara sekalian, kalau kita perhatikan ya sudah banyak sekali sebenarnya tokoh yang mengkonfirmasi, ahli-ahli sejarah, para arkeolog yang kemudian mengkonfirmasi mengenai fakta penyaliban Yesus. Oleh karenanya, Yesus menurut keyakinan beragama orang Kristen dan juga menurut fakta-fakta sejarah dan kalangan intelektual mengkonfirmasi dan memastikan penyaliban Yesus adalah satu fakta yang tidak bisa dipungkiri, yang memiliki validitas yang bisa dipercaya dan tidak perlu diragukan lagi, apalagi kalau kita melihatnya dari perspektif iman Kristen. Jadi sekian saudara sekalian, dan juga mengenai Yesus dan Isa, tentu ya itu dua pribadi yang tidak sama. Oke, sekian, shalom, salam sejahtera bagi kita semua.